Jemaat terkasih, alangkah bahagianya kita apabila mengingat besarnya kasih Tuhan di dalam hidup kita sampai saat ini. Bahkan masih di tengah situasi wabah pandemi COVID-19 ini, Tuhan tetap menjaga kita dan mempertemukan kita kembali lewat media online ini. Maka mari kita mensyukuri segala kebaikan Tuhan dalam kebaktian minggu ini dengan hati yang siap memuliakan Dia. Saya mengajak jemaat terkasih untuk kita bangkit berdiri, kita masuk dalam saat teduh kita bersama. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita awali kebaktian minggu ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat terkasih, firman Tuhan yang menjadi dasar pada kebaktian hari ini tertulis demikian. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. 1 Korintus 1 ayat 30. Jemaat terkasih, marilah kita mengaku akan segala dosa dan kita memohon pengampunan Tuhan. Mari kita berdoa. Sang penebus kami yang hidup, kami bersyukur karena pada pagi hari ini, pada minggu ini, kami boleh kembali datang beribadah kepadamu. Kami bersyukur karena kasih-Mu tak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, karena sekalipun masih dalam kondisi yang sulit dan begitu mencekam karena wabah virus corona ini. Namun Tuhan, Engkau tetap menjaga kami. Namun kami pun juga menyadari banyak sekali hal yang kami keluhkan ya Tuhan. Kami seringkali merasa bahwa kami sendiri, kami tidak disertai. Kami merasa bahwa begitu lama wabah ini berada sehingga kami jauh dari-Mu. Kami jauh dari orang-orang yang kami kasihi. Kami begitu mudah untuk mengeluh Tuhan. Kami begitu mudah untuk marah. Kami begitu mudah untuk emosi. Tuhan ampunilah kami. Ajar kami. Dalam situasi sulit sekalipun, ajar kami untuk selalu tetap bersyukur kepadamu, untuk selalu mengingat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk tetap bertahan di dalam setiap penderitaan, dan ajar kami untuk tetap mengasihi-Mu, mengasihi sesama kami, sekalipun kami semua jauh. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas pengampunan-Mu. Di dalam Kristus Sang Penebus, kami berdoa. Amin.
jemaat terkasih, Tuhan telah menebus dosa kita. Dan Ia pun memberikan berita anugerah-Nya bagi kita. Yang demikian bunyinya. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Ibrani 9 ayat 28. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kuasanya Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh ramanya hatiku beriman, sabdanya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Kita akan bersama-sama memohon tuntunan Roh Kudus di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh kami heran ya Allah, betapa besar cinta-Mu bagi kami. Sehingga Kau berikan Yesus Kristus anak-Mu yang tunggal untuk menebus dosa kami. Kami manusia yang tak begitu layak, namun telah Engkau sayangi. Kami yang mempunyai dosa begitu banyak, namun Kau ampuni. Dan bahkan saat ini pun Engkau masih memberitakan firman-Mu bagi kami. Engkau masih mau mencintai kami di dalam firman yang akan kami dengarkan bersama-sama. Maka ya Tuhan, kami sungguh membutuhkan kasih-Mu di dalam pemberitaan firman ini. Kami membutuhkan tuntunan Roh Kudus di dalam kami merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh kami terima di dalam hati kami dan nantinya boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus yang telah bangkit dan yang telah menebus kami pinta doa ini. Amin. Kita akan siapkan bacaan kita. Kita akan baca bersama-sama Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop ini, Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram.
Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sejauh ini pembacaan kita, jemaat terkasih. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 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 Jemaat terkasih dalam Tuhan, 12 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2008, saya stase di GKJ Jakarta, daerah Rawamangun. Karena memang itu kewajiban mahasiswa teologi di Duta Wacana, kalau sudah semester di atas semester 6 kami harus stase. Dan saya mendapatkan jatah tempat di situ. Lalu di sana saya bertemu dengan seorang pendeta sekaligus mentor saya yang bernama Pendeta Yoel. Lalu Pendeta Yoel itu selalu mengajak saya berpelayanan dimanapun.
Banyak sekali tempat yang waktu itu saya kunjungi, termasuk LAI, termasuk BPK Gunung Mulia, lalu banyak sekali tempat-tempat yang sangat menurut saya sangat penting gitu ya bagi orang Kristiani waktu itu. Saya juga ketemu banyak tokoh gitu. Salah satunya Bapak Ibu yang sangat saya ingat sampai detik ini adalah ketika saya diajak pendeta Yoel itu di Yamuger Bapak Ibu. Tahu ya, Yamuger itu Yayasan Musik Gereja. Jadi yang selama ini buku PKJ, buku Kidung Jemaat itu dibuat oleh saudara-saudara kita yang bekerja di Yamuger. Nah, di sana Bapak Ibu, pendeta Yoel itu ada rapat gitu, pertemuan. Nah, saya diajak, lalu karena rapat itu termasuk eksklusif sehingga saya sebagai mahasiswa stase waktu itu disuruh untuk duduk menunggu di depan lobi dulu. Akhirnya saya duduk dan Pak Yoel rapat. Ketika saya duduk beberapa detik kemudian itu datang seorang bapak separuh baya gitu ya, cukup tua gitulah ya. Bapak itu seperti bule gitu Bapak Ibu, yang tinggi besar gitu. Nah bapak ini masuk dan duduk di situ. Dia memakai baju yang sederhana sekali gitu, tapi bajunya cerah. Nah waktu itu saya cuma menyapa dia dengan menganggukkan kepala, begitu. Dan dia pun juga begitu. Nah tiba-tiba saya membuka, di situ ada banyak majalah dan juga ada nyanyian-nyanyian. Terus bapak itu menanyai saya, kamu suka musik? Dan saya menjawab, ya lumayan pak. Gitu. Kamu bisa main musik? Sedikit pak, begitu. Karena saya merasa dia asing bagi saya. Ini siapa gitu ya, seolah-olah kok SKSD gitu. Sok kenal, sok dekat gitu. Tetapi ya dia begitu ramah pada saya. Dan saya pun juga hanya senyum gitu ya. Ya kami ngobrol beberapa saat. Kemudian Pak Yoel selesai rapat. Dan Pak Yoel keluar. Dengan ekspresinya Pak Yoel berkata, hai Siwi kenalkan. Kau harus kenalkan ini guru saya. Dia adalah Pak Vandop. Yang di dalam buku Kidung Jemaat itu ditulis namanya H.A. Pandopo. Sontak Bapak Ibu Saudara, ketika Pak Yoel mengenalkan bahwa lelaki tua yang bule tadi itu adalah Pak Vandop, saya langsung delengep Bapak Ibu. Gitu. Mau salaman itu ndredeg Bapak Ibu. Karena apa? Mungkin bagi orang musik gitu ya Bapak Ibu, Pak Vandop ini adalah tokoh musik gereja yang sangat terkenal. Dia tinggal di Indonesia, dia bisa bahasa Indonesia, dia dari Belanda. Lalu dia seluruh hidupnya itu dia abdikan untuk musik gereja di Indonesia. Kalau Bapak Ibu lihat di Kidung Jemaat, di pelengkap Kidung Jemaat, banyak sekali nyanyian yang diciptakan oleh Pak Vandop. Juga digubah syairnya, diaransemen oleh Pak Vandop. Jadi Bapak Ibu Saudara, di Yamuger waktu itu saya ketemu langsung yang namanya bagi saya dia adalah orang hebat dalam dunia musik gereja. Sontak saya kaget delok Pak Vandop. Tapi Bapak Ibu saya bersyukur bisa bertemu dengan Pak Vandop. Cuma masalahnya satu Bapak Ibu. Lah kok ya saya ngobrol begitu ya lama gitu cukuplah gitu meskipun gak sampai setengah jam. Tapi kok saya tidak sadar bahwa yang saya ajak bicara yang begitu ramah itu adalah orang yang hebat. Saya tidak menyadarinya. Dan pengalaman ini Bapak Ibu bisa juga kita lihat gambarannya ketika kita membaca kisah tentang Kleopas. Ketika Kleopas dan temannya itu berjalan dari Yerusalem menuju ke Emmaus, Kleopas tidak sadar bahwa ada orang asing yang bersama dengan dia itu adalah orang hebat yang dia kagumi, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Mungkin gambarannya bisa seperti itu. Kleopas yang gak sadar, sama seperti saya yang gak sadar tadi. Ketemu orang hebat. Padahal kalau kita lihat Bapak Ibu, jarak Yerusalem menuju Emmaus itu 7 mil diceritakan dalam Alkitab. 1 mil itu kurang lebih 1,6 kilometer, 1,6 sekian. Jadi kalau dihitung 7 mil itu kurang lebih ya 11 sampai 12 kilometer. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, selama 11 sampai 12 kilometer berjalan bersama Yesus, Kleopas dan temannya tidak sadar
Bahkan dikatakan tertulis begini, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Mengapa kok sampai Kleopas dan temannya enggak kenal? Karena mereka sedang sedih. Mereka sedang bermuka muram, kecewa. Mereka sangat kalut sekali karena kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Karena kematian Tuhan Yesus yang selama ini mereka andalkan, yang selama ini mereka elu-elukan dan kagumi. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara punya seseorang yang sangat dikagumi, kayak kemarin belum duka Ashraf ya, belum selesai. Ashraf yang ganteng itu. Terus Glenn Freddy, saya sampai nangis Bapak Ibu, ikut ibadah layatnya sampai nangis gitu ya. Seperti itu gambarannya. Jadi Kleopas itu benar-benar kalut, sedih, muram karena Yesus mati. Dan bahkan mereka itu lebih kalut lagi karena mayat Yesus itu hilang dari kubur. Pada hari yang ketiga, mayat Yesus tidak ada. Padahal jelas-jelas Yesus dikubur di goa milik Yusuf Arimatea. Tetapi ternyata Yesus hilang mayatnya. Nah, seolah-olah mereka menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup. Sudah tidak ada lagi orang yang bisa menolong mereka dalam menangani permasalahan hidup ini. Tidak ada lagi yang bisa membela mereka, yang akan mereka ikuti kemanapun Yesus pergi. Tidak ada. Terkadang hidup kita tuh seperti ini loh Bapak Ibu. Seperti Kleopas dan temannya. Kita merasa kita itu hidup sendiri di dunia ini. Kita merasa apa yang kita rencanakan tidak sejalan. Terus kita merasa bahwa seolah-olah Tuhan tidak menyertai. Tuhan pergi jauh dari kita. Padahal Bapak Ibu Saudara, sama seperti kisah Kleopas ini, Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Sampai kapanpun, karena itu janjinya. Tapi seringkali kita mengabaikannya. Selalu loh Bapak Ibu, selalu Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Dan terhadap mereka, terhadap Kleopas dan temannya, Yesus menyebutnya, hai orang bodoh, orang yang lamban hati. Dua kata ini menohok loh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu dibilangi, kalau kita dibilangi, hai orang bodoh, langsung tertampar kan. Hai orang yang lamban hati, langsung tertohok Bapak Ibu. Dan ini Yesus mengatakan dengan tegas, dengan keras dan jelas, bahwa Kleopas dan temannya disebut, hai orang bodoh, hai orang lamban hati. Mengapa? Ya karena mereka tidak percaya pada apa yang telah nabi-nabi beritakan. Kita tahu nabi itu adalah utusan Allah. Dan Tuhan Yesus sendiri sudah mengatakan anak manusia itu akan menderita, akan mati, masuk dalam kerajaan maut. Tapi anak manusia itu akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan mereka kurang percaya, bahkan tidak percaya pada berita itu. Makanya Yesus mengatakan bahwa mereka bodoh, mereka lamban hati. Nah, dalam kehidupan ini Bapak Ibu Saudara, kebodohan itu, kelambanan hati itu bisa terjadi karena apa? Menurut saya karena satu hal, karena salah paham. Sama seperti Kleopas dan temannya itu salah paham menilai Yesus. Mereka itu menganggap Yesus itu adalah pahlawan, superhero. Jadi diceritakan tuh dalam Alkitab tadi bahwa mereka berharap Yesus itu bisa membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Sehingga bangsa Israel ini merdeka. Gitu loh. Digambarkan Yesus itu ya kayak Superman. Yang kalau ada yang sakit langsung disembuhkan gitu ya. Yesus itu dianggap seperti superhero ninja.
baja hitam kayak gitu. Tetapi ini pemahaman yang salah. Karena apa? Karena realitanya Tuhan Yesus ketika malam sebelum Yesus disalib, Yesus ditangkap. Dan Yesus sama sekali tidak melawan kan Bapak Ibu Saudara. Tidak melawan. Bahkan Petrus yang emosi sampai prajurit dipotong telinganya. Tapi Yesus malah justru menyembuhkannya. Lah ini yang membuat Kleopas dan temannya ini kecewa. Bayangannya Yesus itu superhero hebat. Kalau ditangkap Mbok Yo melawan gitu loh. Tapi enggak. Justru Yesus yang mereka kenal, bahkan yang kita kenal sampai sekarang juga, Yesus yang lemah. Yesus yang menyerah begitu saja. Yesus yang mau menderita. Yesus yang mau disakiti, disiksa. Dan Yesus yang mau mati tersalib di kayu salib yang hina dan nista itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi gambaran Yesus itu sangat bertolak belakang dengan Kleopas dan temannya. Lah ini loh Bapak Ibu Saudara, salah paham. Seringkali dalam kehidupan kita tuh juga begitu toh. Kita seringkali ketika kita punya masalah, kita minta Yesus untuk menyelesaikannya. Tuhan, utangku banyak, Tuhan yang bayar ya. Tuhan, anak-anakku ini 12, Tuhan yang didik ya. Tuhan, aku kok begini terus gak berkembang kerjaanku, surut ekonomiku melorot Tuhan. Tuhan yang ngatur semua, pokoknya Tuhan yang bereskan ya. Aku pokoknya terima jadi. Lah ini paham yang salah Bapak Ibu Saudara. Yang semestinya benar gimana? Yang semestinya pemahaman yang benar adalah ketika kita punya masalah hidup, oke, kita menyerahkan kepada Tuhan. Tapi kita juga jangan lupa bahwa di dalam hidup kita ini pun kita harus tetap berjuang bersama Tuhan di dalam pergumulan hidup kita. Kita melibatkan Tuhan untuk berkarya dalam diri kita. Bukan kita menyerahkan Tuhan, melemparkan ke Tuhan semua, terus kita leha-leha, enggak. Tapi kita berjuang bersama. Kita melakukan bersama. Maka ada lagu toh, bersama Yesus lakukan perkara besar. Semuanya bersama Tuhan. Kita melewati semuanya. Maka jangan pernah kita salah paham. Supaya kita tidak disebut bodoh dan lamban hati. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, Kleopas dan temannya itu baru menyadari bahwa Tuhan Yesus itu yang mengiringi mereka. Itu saat apa? Saat Yesus itu mengambil roti, lalu memecah-mecahkannya dan membagikannya kepada mereka. Lah ini loh Bapak Ibu Saudara. Ketika Yesus berbagi, mereka baru mengerti. Ketika Yesus memberi, mereka baru memahami. Ketika Yesus peduli, mereka baru menyadari. Sehingga iman mereka pun berkata, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia bicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Hati mereka semangat. Hati mereka begitu meluap-luap, berkobar-kobar. Ya toh. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus itu berbagi, ketika Yesus itu memberi, ketika Yesus itu peduli, kita baru sadar bahwa itulah karakter Yesus. Lah kalau Yesus saja berbagi, masa kita enggak? Kalau Yesus saja memberi, masa kita enggak? Kalau Yesus saja peduli, masa kita enggak? Ini pertanyaan reflektif yang sangat penting menurut saya. Kleopas dan temannya sudah melakukan karakter Yesus itu Bapak Ibu Saudara. Dia sudah melanjutkan untuk memberi, berbagi, peduli.
Buktinya apa? Setelah mereka tahu bahwa Yesus itu adalah orang asing tadi, terus Yesus menghilang, maka mereka berdua nggak nunggu lama-lama. Mereka balik lagi ke Yerusalem Bapak Ibu. Yang jaraknya 11 sampai 12 kilometer tadi. Jalan kaki Bapak Ibu. Dulu belum ada Ferrari, belum ada juga Lamborghini. Tapi kaki Bapak Ibu, mereka jalan. Dan mereka sudah melanjutkan karakter Yesus loh. Berbagi kabar kepada murid-murid Yesus yang masih kalut dan takut. Mereka mau ngomong, Yesus bangkit tenan loh, Yesus hidup. Sungguhan. Dan kalau kita refleksikan saat ini Bapak Ibu, situasi kita yang masih dalam pandemi corona ini, bukankah saat yang tepat kita untuk berbagi Bapak Ibu? Dengan berbagi kita mengingat Kristus yang juga berbagi loh. Dengan memberi kita mengingat Kristus, menunjukkan wajah Kristus yang peduli. Terus berbaginya gimana, kan kita harus di rumah? Iya, sederhana saja. Yang pernah saya lakukan itu ya ini Bapak Ibu, memang saya masih pesen makanan lewat Gojek. Tapi itu bukan dalam rangka untuk saya makan sendiri sih. Saya mendengarkan banyak orang kalau ingin memberi ya salah satunya ya itu Gojek. Kebetulan saya punya aplikasinya. Makanya saya beli makanan tuh 2. Biasanya saya pesen martabak Bapak Ibu. Martabak biasanya cuma pesen 1, sekarang 2. Yang 1 buat siapa? Bapaknya. Suatu ketika saya kasih bapaknya. Pak, ini yang 1 buat bapaknya. Tahu ekspresi bapaknya gimana? Waduh, matur nuwun Mbak matur nuwun. Di depan pastori itu begitu Bapak Ibu. Betapa senangnya dia. Itu salah satu tindakan kecil Bapak Ibu. Yang harganya ya tidak perlu mahal-mahal. Tapi hal kecil saja itu bisa sangat menolong orang lain di situasi seperti ini. Atau kalau tidak ingin memberikan makanan yang cukup mahal harganya, ya memberikan tips. Paling rendah kalau tidak salah tuh Rp1.000. Berikan itu sangat berarti. Apalagi contohnya kalau kita punya tetangga masak, tetangga yang deket ya, masak, berikan, bagikan. Sekalipun itu asin, kayak saya kalau masak asin, tapi ya bagikan aja. Saya ingin berbagi, gitu ya. Semoga ini memberkati. Begitu, dan masih banyak hal lagi yang bisa kita lakukan, sekalipun kita di rumah. Karena ingat, ketika kita berbagi, kita sedang menunjukkan wajah Kristus tadi loh Bapak Ibu. Kita sedang menunjukkan kasih Allah bagi dunia ini, bahwa kita semua di dunia ini selama pandemi ini tidak sendiri. Kita bergandengan tangan berjuang bersama. Dan Tuhan Allah pun di dalam diri Yesus Kristus juga berjuang bersama mengatasi pandemi ini. Itu yang harus menjadi iman kita. Yang berkobar-kobar. Sehingga kita tak perlu lagi kalut, apalagi takut. Ini kesempatan kita Bapak Ibu. Kapan lagi kita bisa berbagi? Kalau tidak dimulai dari hari ini. Lah kalau enggak punya uang gimana? Cukup dengan tangan yang terlipat Bapak Ibu. Dengan mulut dan hati yang tulus kepada Tuhan. Kita doakan dunia ini, krisis ini agar cepat berlalu. Banyak hal Bapak Ibu yang bisa kita lakukan untuk kita berbagi, memberi dan peduli. Pertanyaannya 1, mengapa kok Kleopas dan temannya itu bisa semangat begitu, bisa berkobar-kobar ketemu Yesus dan mereka langsung berbagi kesaksian? Nggak usah nunggu besok pagi, wis malam kok, besok aja ke Yerusalem, enggak. Langsung beduduk balik lagi ke Yerusalem tanpa lelah. Kenapa Bapak Ibu? Jawabannya 1, karena mereka mendesak Yesus untuk tinggal bersama dengan mereka. Mereka berkata, tinggallah bersama kami karena hari hampir gelap. Padahal Yesus itu orang asing toh tadi. Mereka belum kenal Yesus toh. Tetapi mereka meminta Yesus dengan amat sangat. Bahasa Alkitab kita tertulis mendesak Yesus. Jadi membujuknya itu tenanan Bapak Ibu. Ayolah Yesus, sini dulu. Belum tahu nama Yesus. Ayolah Pak, sini dulu, tinggal di sini dulu. Kan hari sudah gelap, peteng.
Ayo sini dulu Bapak. Dan Yesus mau tinggal bersama mereka. Ini refleksi yang sangat indah Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mendesak Yesus untuk tinggal di dalam hidup kita, maka kita bisa melakukan banyak karya di dunia ini. Maka seperti yang tertulis dalam Kidung Jemaat 329, tinggal sertaku. Mari kita nyanyikan bersama lagu ini. Tinggal sertaku, hari telah senja, gelap makin turun, Tuhan tinggallah. Aku perlukan Engkau tiap jam Tuhan. Aku perlukan Engkau tiap jam, dalam cobaan Kaulah ku pegang. Siapa penuntun yang setaramu, siang dan malam tinggal sertaku. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, entah sampai kapan badai COVID ini akan berlalu. Entah sampai kapan beban hidup kita, masalah hidup kita ini akan berlalu. Kita tak pernah tahu. Namun jangan pernah kita lupa untuk terus-menerus meminta kepada Tuhan, mendesak Tuhan Yesus agar tinggal selalu bersama kita. Dengan begitu, maka kita akan memiliki hati yang berkobar-kobar, semangat, kuat, berpengharapan, bahagia, dan satu lagi, kita punya hati untuk peduli, memberi, dan berbagi. Selamat tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, jemaat, saudara sekalian, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan iman kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, sambil mengingat pengakuan pada baptisan kita yang menyatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita menaikkan syafaat dan syukur kita di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena pada hari ini kami belajar tentang murid-Mu Kleopas dan temannya. Kami bersyukur ketika hati mereka berkobar-kobar melihat Yesus yang berbagi, memberi dan peduli. Hati kami pun saat ini juga berkobar-kobar ya Tuhan. Dan biarlah kami memiliki semangat yang sama dengan Kleopas. Kami menjadi pribadi yang mau mengerti, mau memahami, mau peduli, mau berbagi. Bahkan di tengah situasi saat ini, di tengah dunia yang sedang meronta karena wabah virus corona. Tuhan, bersama dengan seluruh umat di dunia ini, kami berseru kepadamu, memohon pemulihan atas dunia ini. Kami berdoa bagi setiap tim medis dimanapun mereka berada, yang mereka berjuang untuk menyembuhkan, mendampingi para pasien positif virus ini. Tuhan berkatilah mereka semua. Berikanlah mereka kekuatan, semangat yang terus berkobar-kobar untuk melakukan kebaikan. Dan biarlah jerih lelah mereka bisa Tuhan gantikan dengan sukacita. Karena mereka sedang melayani umat Tuhan. Kami pun juga menyerahkan Tuhan untuk setiap pemimpin bangsa di dunia ini. Secara khusus pemimpin kami di Indonesia ini. Kami serahkan ya Tuhan. Biarlah para pemimpin bangsa kami ini boleh tetap memiliki rasa takut akan Engkau. Mereka pun juga memiliki perjuangan untuk boleh serius dalam menangani wabah ini. Boleh mengerti, peduli, berbagi, dan melakukan dengan hati. Kami menyerahkan diri kami semua, seluruh masyarakat Indonesia. Biarlah kami pun juga taat untuk stay di rumah, tinggal di rumah. Dan terlebih kami meminta ya Tuhan, agar Engkau sendiri yang tinggal bersama dengan kami, di rumah kami, di dalam hati kami, di dalam pergumulan kami, di dalam kehidupan kami. Tanpa-Mu Tuhan, kami tidak akan pernah bisa melalui banyak hal di dunia ini. Kami menyerahkan ya Tuhan, untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan, mereka yang harus mencari nafkah, keluar dari rumah, mereka yang harus menolong orang lain, mereka yang harus berjuang untuk kehidupan sehari-hari mereka. Kiranya Tuhan menolong setiap mereka, memberikan mereka hati untuk tetap berjaga-jaga dan mawas diri. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk gereja kami, GKI Mojokerto, juga seluruh gereja yang ada di muka bumi ini. Satu hal yang kami minta ya Tuhan, kami rindu, kami tetap mengasihi-Mu, kami tetap mengasihi sesama kami. Apapun yang sedang kami rasakan, bahkan dalam masa sulit ini, biarlah hati kami tetap menjadi hati yang penuh kasih, yang mau menolong orang lain. Akhirnya Tuhan, kami pun menyerahkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi ke dalam tangan kasih-Mu. Pergumulan kami tentu masih ada. Masalah kami tentu juga ada. Tetapi kami tidak pernah lupa untuk melibatkan Tuhan dalam hidup kami. Maka ya Tuhan, tinggallah bersama dengan kami, menyertai kami, mendampingi kami, agar kami tetap menjadi pribadi yang kuat, semangat, dan tetap berpengharapan di dalam Tuhan.
Inilah doa dan seru kami ya Tuhan, yang kami pinta di dalam doa Yesus Kristus yang demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, jemaat saudara sekalian, marilah kita memberikan persembahan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Seperti tertulis demikian, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Bapak Ibu, untuk persembahan ini kita dapat memberikannya dengan dua cara. Yang pertama, dapat ditransfer ke rekening GKI Mojokerto di Bank BCA, nomor rekeningnya 050 180 3234. Sekali lagi saya ulangi, BCA cabang Mojokerto nomor 050 180 3234. Cara yang kedua adalah dimasukkan ke amplop masing-masing dan diserahkan ke gereja. Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Tuhan yang kami kasihi, Tuhan yang selalu menyertai kami, Tuhan yang selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Walau terkadang kami tidak mengerti Tuhan apa yang Engkau perbuat terhadap kehidupan kami, tetapi kami yakin dan percaya bahwa semuanya mendatangkan kebaikan untuk kami. Tuhan, Engkau melihat hati kami, tangan-tangan kami yang memberikan persembahan. Mungkin secara nilai ini sangat kecil di hadapan-Mu Tuhan, tetapi biarlah persembahan ini dapat berarti, dapat bermakna untuk kelebaran kerajaan-Mu. Biarlah melalui persembahan ini dapat dikelola oleh majelis gereja, oleh gereja ini untuk menjadi berkat bagi sesama. Kami menyerahkan setiap tangan yang memberikan persembahan, Engkau memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, ampuni kami akan dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.
Kita sudah ditebus olehnya, kini layanilah mukalismu. Maju terus dan kibarkan panjinya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyata. Waktu suka atau waktu duka, walau badai datang melandamu, janganlah jamu melayaninya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, tetaplah kita mengingat bahwa kita membutuhkan Tuhan untuk tinggal dalam kehidupan kita, supaya kita bisa peduli, mengerti, memberi, dan berbagi. Maka marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Marilah kita menjadi saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kita mohon berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.